Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Woodesni Lasri, NIM 21650033. Baik, di sini saya akan mereview manajemen resiko proyek. Masalah problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga ini sudah sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penegangan ke depannya dilakukan oleh manajemen kritis operasional khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan terjadinya pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi pada tidak, tergantung pada penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak menerima risiko, memberikannya atau mentransfer, maka akan diketahui posisi. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. A. Efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpanan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. B. Ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi, kekurangan informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensi atau kemungkinan sesuatu terjadi. C. Sasaran merupakan tujuan dari suatu yang akan dicapai, di mana memiliki berbagai aspek dan kategori serta mencapai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko untuk menimbulkan potensi risiko negatif, maksimalnya potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko. Manajemen risiko, pengendalian risiko, pendaan risiko. Dalam pengolahan perusahaan secara umum, fungsinya penerapan risiko pada tingkat perusahaan adalah: 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Perencanaan manajemen risiko menentukan pendekatan dan perencanaan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Identifikasi risiko, menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat terdampak bagi proyek. Melakukan analisis risiko kualitatif, memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dan risiko tersebut. Melakukan analisis risiko secara kualitatif, mengkualitatifkan dampak dan risiko bagi proyek. Merencanakan respon
terhadap resiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Monitoring dan pengendalian resiko. Monitor resiko teridentifikasi dan resiko residual, mengidentifikasi resiko baru, melaksanakan rencana manajemen resiko, mengevaluasi eksekutif. Perencanaan input faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, planning, meeting, and analysis, rencana manajemen risiko, metode penerapan dan tanggung jawab anggaran, identifikasi risiko. Faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, pernyataan manajemen proyek, rencana manajemen risiko, dokumentation review, DLP interview, road job identification, analisis, dan teknik diagram. Resiko geristir, daftar resiko teridentifikasi, daftar respon potensial, resiko akar penyebab, kategori resiko yang update. Analisis resiko kualitatif. Aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, penilaian probabilitas dan dampak risiko, matrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategorisasi risiko, penilaian urgensi risiko, risk register update. Analisis risiko kualitatif. Aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, rencana manajemen proyek, data gathering, analisis probabilistik proyek, peluang mencapai tujuan, biaya dan waktu, daftar prioritas risiko. Perencanaan respon risiko. Risk management plan, risk register, strategi untuk risiko negatif, ancaman, strategi untuk risiko positif, kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Risk register. Project management plan, risk related control argument. Pengendalian dan monitoring risiko. Risk management plan, risk register, risk audit, variance and trend. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang kesempatan. Strategi risiko negatif. Avoid. Penghindaran risiko melibatkan perusahaan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko, merugikan mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer.
Pemindahan resiko mensyaratkan penggantian penerimaan dampak negatif dan pemilik ke pihak ketiga. Mitigate pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Strategi positif. Strategi untuk memastikan bahwa kesempatan resiko positif dapat terrealisasi. Contoh menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu dan penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share. Alokasi kepemilihan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menanggapan peluang manfaat proyek. Contohnya modifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif yang mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dan risiko pendampak positif. Perencanaan manajemen risiko. Output dokumen rencana pengolahan risiko berisi prosedur untuk mengolah risiko sepanjang proyek. Isi dokumennya manajemen risiko. Ada di bawah metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab kategori risiko. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko. Risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan connected area. Identifikasi risiko, proses pemahaman potensi di kejadian yang dapat menghambat atau bantuan sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk mengidentifikasi risiko. Ada 4. Brainstorming, debate, interview, analisis SWOT. Membentuk grup yang membahas berbagai ancaman ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, sebuah cara untuk menentukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui data muka telepon, email, atau messenger. SWOT. Analisis SWOT membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi sebuah proyek. Dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Matriks
probabilitas dampak berisi gambar probabilitas kejadian sebuah resiko dipasangkan dengan dampak dari resiko tersebut. Contoh matriks probabilitas ada di atas. Analisis kualitatif resiko. Metode yang digunakan analisis decision tree, simulasi analisis sensitivitas. Diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Tahapan penghitungan Montefiore. 1. Masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah resiko. 2. Masukkan nilai finansial dari dampak resiko tersebut. 3. Kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk resiko positif, nilai EV adalah positif. Untuk resiko negatif, nilai FMW adalah negatif. Contoh kasus EMW. Sebuah perusahaan melakukan analisis kualitatif resiko proyek, mengembangkan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi. Kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuan, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek akan gagal 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba 20 juta, dan jika proyek gagal, perusahaan akan rugi 8.000. Diketahui tipe proyek, mengembangkan sistem informasi, kondisi kemungkinan berhasil. Untuk mengajarkan soal di atas, ketika perlu, ingat kembali bahwa EMW dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian kemungkinan probabilitas P dan dampak I dari semua kondisi kemungkinan dari proyek. Jadi langkah pertamanya akan kita tuliskan kembali ke dalam bentuk tabel. Setelah disusun dengan tabel, selanjutnya kita hitung nilai PI atau perkalian PI. Setelah kita jumlah hasil PI untuk kedua kondisi kemungkinan kita dapatkan besar EMW dari proyek tersebut. Dari perhitungan kita dapatkan estimated value EMW sebesar strategi respon terhadap resiko negatif, mengimulasikan kemungkinan terjadinya resiko, menerima resiko dengan syarat tinggi keparahan dari terjadinya resiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsensus bawah yang diakibatkan. Memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Berkolaborasi dengan apartemen atau pihak lainnya. Usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual. Risiko terjadi setelah
setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dengan rangka pengurang dampak dari risiko utama, risiko kejadian perampokan aset barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm. CCTV dalam digunakan tersebut risiko yang tepat ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.